Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan tugas mengenai asteroid dan komet, meliputi penemuan komet, orbit dan sifat fisik komet, dan juga permasalahan mekanika angkasa. Pada materi kali ini, kami mengangkat beberapa pokok pembahasan, yaitu diantaranya yang pertama pengertian komet, yang kedua penemuan komet, yang ketiga jenis-jenis komet, yang keempat karakteristik komet, yang kelima orbit komet, yang keenam sifat fisik komet, dan yang terakhir permasalahan mekanika angkasa. Nah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian komet. Apa sih itu komet? Nah, kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Nah, komet sendiri adalah benda langit kecil berekor yang mengelilingi matahari, tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok planet, bintang, atau asteroid. Nah, komet sendiri merupakan anggota tata surya yang terdiri dari pecahan benda angkasa, es, dan gas yang membeku. Nah, untuk lintasan hasil komet mengelilingi matahari dapat berbentuk elip atau parabolaris, bahkan hiperbolis. Strukturnya terdiri dari kepala, kemudian ekor, dan lain sebagainya. Nah, kepala komet itu berdiameter lebih dari 65.000 km, meliputi inti dan koma dari komet. Bagian yang disebut ekor merupakan kabut tipis berdebu yang terbentuk dari penguapan materi komet ketika mendekati matahari. Kemudian yang selanjutnya yaitu penemuan komet. Nah, kemunculan komet sendiri tentunya sudah disadari oleh leluhur kita sejak lama. Dulunya, komet ini konon dipercaya sebagai suatu pertanda akan datangnya bencana besar. Bangsa Cina saat itu mempercayai bahwa komet ialah objek luar angkasa yang beredar sama halnya dengan planet. Sedangkan bangsa Yunani beranggapan bahwa terlihatnya komet merupakan fenomena atmosfer yang disebabkan oleh uap air dari permukaan bumi. Banyak asumsi dari para ahli tentang fenomena komet dari masa ke masa. Selanjutnya, kemudian Isaac Newton menemukan metode untuk dapat menghitung orbit sebuah komet. Nah, Newton ini mengungkapkan bahwa komet yang terlihat pada bulan Desember tahun 1680 membentuk orbit parabola yang panjang. Nah, temuan ilmuwan pada masa itu, Edmond Halley, mendukung teori Newton ini. Nah, sehingga diambillah suatu kesimpulan bahwa komet yang mereka amati ialah komet yang sama dan merupakan merupakan objek yang mengelilingi matahari seperti kebanyakan objek di tata surya. Nah, komet sendiri berasal dari bagian luar sistem tata surya yang disebut awan Oort. Nah, terdapat triliunan komet di dalam awan ini. Seiring berjalannya waktu, komet tersebut terpisah dari awan dan masuk dalam ruang lingkup gravitasi matahari. Komet juga terbuat dari gas dan debu yang padat dan juga stabil. Tak jarang banyak teori dan hipotesis yang diperkenalkan untuk proses terbentuknya komet dalam 1 abad terakhir. Nah, teori yang paling dapat diterima dari sebagian teori dan hipotesis dari ilmuwan yaitu bahwa komet terbentuk pada saat yang sama pada saat terbentuknya tata surya. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa dulu matahari dikelilingi oleh kabut besar yang terdiri dari material komet. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komet. Nah, seperti halnya pada materi asteroid sebelumnya, komet juga memiliki jenis-jenis didasarkan dari klasifikasinya. Yang pertama, jenis-jenis komet berdasarkan bentuk dan panjang lintasannya. Nah, berdasarkan bentuk dan panjang lintasannya,
komet terbagi menjadi dua bagian, yaitu komet berekor panjang dan juga komet berekor pendek. Nah, komet berekor panjang sendiri ialah komet yang memiliki garis lintasan yang sangat jauh melalui daerah-daerah yang sangat dingin di luar angkasa. Nah, dengan melewati banyak daerah dingin, maka komet ini memiliki banyak kesempatan untuk menyerap gas-gas yang ada di sekitarnya. Kemudian, ketika mendekati matahari, si komet ini melepaskan gas tersebut, sehingga akan membentuk koma serta ekor komet yang ukurannya sangat panjang. Nah, yang kedua yaitu komet berekor pendek. Nah, komet berekor pendek ini merupakan komet yang ekornya tidak terlalu panjang, tentu ya. Nah, komet ini memiliki garis lintas yang sangat pendek, sehingga kesempatan untuk menyerap gas di sekitar hanya sedikit. Dengan demikian, ekor yang terbentuk pada komet pun tidak terlalu panjang. Yang kedua, jenis-jenis komet berdasarkan jumlah munculnya. Nah, berdasarkan jumlah munculnya, komet juga terbagi menjadi dua, yaitu komet periodik dan komet non-periodik. Nah, apa sih komet periodik itu? Komet periodik merupakan komet yang sudah pernah diamati lebih dari 1 kali oleh para astronom. Anggota dari kelompok ini sudah ada sekitar 150 komet. Maaf. Ada yang mempunyai periode revolusi beberapa tahun, kemudian puluhan tahun, dan bahkan ratusan tahun. Kemudian komet non-periodik. Nah, komet non-periodik ini merupakan komet yang hanya pernah ditemukan dan diamati hanya sekali saja. Nah, jenis komet ini diduga mempunyai orbit yang sangat panjang dan juga lama, sehingga komet non-periodik ini kemungkinan jarang ditemukan ya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada karakteristik komet. Nah, untuk membedakan komet itu seperti apa? Nah, tentunya komet ini memiliki karakteristik ya, memiliki karakteristik yang menjadi ciri khasnya sendiri. Karakteristik komet itu sendiri diantaranya yang pertama, komet ini merupakan kelompok benda langit yang tidak termasuk kelompok planet, bintang, dan asteroid. Nah, kemudian sebagian besar dari komet tersusun dari partikel debu dan es yang sudah membeku. Kemudian, komet ini memiliki lintasan atau orbit yang berbentuk lonjong atau elips. Dan yang terakhir, komet ini sangat mudah terbakar, terlebih pada bagian ekornya. Lanjut ke materi pokok pembahasan selanjutnya, yaitu ada orbit komet. Nah, pada umumnya orbit komet ini berbentuk elips, dan kebanyakan dalam elips yang sangat panjang, dan eksentrisitasnya mendekati 1 hingga menyerupai orbit parabola. Nah, sehingga komet ini hanya tampak sekali, kemudian menghilang karena menempuh lintasan yang sangat jauh di luar angkasa. Namun, beberapa komet sekitar 100 komet memiliki orbit dengan eksentrisitas rendah. Nah, sehingga periodenya bisa ditentukan dengan baik. Nah, komet yang seperti ini tuh disebut dengan komet periodik ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya. Nah, seperti contoh komet Halley ya, untuk periodenya itu 76 tahun, kemudian komet Biela dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan komet yang menerjang orbit elips yang membawa mereka lebih dekat dengan matahari untuk sebagian dari orbit mereka, dan kemudian keluar mencapai lebih lanjut dari tata surya untuk sisanya. Nah, kemudian komet ini bergerak mengelilingi matahari berkali-kali, tetapi peredarannya tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sama seperti halnya dengan planet, komet juga bergerak mengelilingi matahari. Nah, untuk mengorbit matahari sekali,
komet memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Rentang waktu orbit yang keluar dari 200 tahun disebut rentang waktu pendek. Nah, apabila rentang waktu orbit yang lebih dari 200 tahun, itu disebut rentang waktu yang panjang. Orbit komet ini lebih lonjong dibanding dengan orbit planet. Komet ini tidak dapat bergerak dalam suatu orbit yang berbentuk lingkaran. Nah, jika komet mulai mengikuti jalur lingkaran, maka gaya tarik planet-planet akan menyerongkan jalur orbit komet ini menjadi elips. Selanjutnya yaitu ada sifat fisis komet ya. Adapun sifat-sifat fisis komet diantaranya yang pertama yaitu ada inti komet, yang kedua koma komet, yang ketiga awan hidrogen komet, yang keempat ekor komet, yang kelima atau yang terakhir jet komet. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ada inti komet. Nah, inti komet ini merupakan bagian yang paling terlihat dari bumi ketika posisi komet masih jauh dari matahari. Nah, bagian inti ini juga merupakan bagian yang paling padat. Ya, namanya juga kan inti ya. Kemudian, diameter dari inti ini mencapai beberapa kilometer. Tentunya berbeda antara satu komet dengan komet lainnya. Jadi, untuk diameter dari inti ini, setiap komet itu memiliki diameter yang berbeda-beda ya, tidak mungkin sama. Kemudian inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas yang terlihat berpijar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada koma komet. Nah, ini merupakan bagian kedua dari komet ya. Koma komet ini merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti inti komet. Nah, daerah ini dikenal sebagai daerah yang pekat karena uap dari inti komet yang semakin mengepul apabila dekat dengan matahari. Bagian komet selanjutnya yaitu ada awan hidrogen komet. Nah, lapisan awan hidrogen ini merupakan salah satu bagian dari komet, tentu ya. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang menyelubungi koma komet sehingga tidak tampak oleh manusia. Awan di lapisan ini sangat tebal hingga diameternya mencapai 20 juta kilometer. Kemudian bagian komet selanjutnya yaitu ada ekor komet. Nah, ekor komet ini merupakan bagian yang paling menakjubkan dari komet. Nah, bagian ini yang paling banyak menyita perhatian dan sekaligus sebagai sebab nama komet ini. Nah, ekor komet merupakan gas bercahaya yang terjadi ketika komet melewat di dekat matahari. Ekor ini adalah bagian yang terbakar oleh matahari. Nah, ketika terbakar, maka bagian ini akan membentuk sebuah ekor dan ukurannya bisa sangat panjang sampai berpuluh-puluh kilometer. Nah, dan yang terakhir yaitu ada jet komet. Nah, jet komet ini merupakan gas baru yang keluar dari titik-titik lemah permukaan inti komet akibat pemanasan yang tidak merata. Nah, aliran gas dan debu ini dapat menyebabkan perubahan, bahkan pecahnya inti komet. Pernah juga ditemukan bahwa karbon dioksida padat dapat keluar dari inti komet. Nah, inilah yang disebut dengan jet. Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui bahan penyusunnya ini dilakukan dengan spektrum inframerah. Nah, selanjutnya atau mungkin pembahasan terakhir ya, mengenai permasalahan mekanika angkasa. Nah, dalam mekanika angkasa yang sangat berguna dalam menentukan data planet itu justru asteroid ya. Nah, bila suatu asteroid melintas dekat suatu planet yang lebih besar, maka pengaruh gravitasi terhadap orbit asteroid dapat ditentukan dari perubahan orbitnya. Nah, dan ini memungkinkan kita untuk menghitung massa planet pengganggu tersebut. Nah, asteroid terkhusus asteroid Icarus memberikan hasil yang baik dalam pengukuran massa Merkurius dan Venus. Nah, tentunya
tentunya ini memperbaiki perhitungan masa kedua planet di waktu-waktu sebelumnya. Dan tentunya sekarang kita dapat menentukan masa planet-planet dari gangguannya terhadap pesawat luar angkasa. Nah, Icarus ini melintasi matahari pada jarak yang lebih dekat dengan Merkurius. Kemudian titik perihelionnya diprediksi melalui relativitas umum yang berbeda bila diprediksi melalui Newtonian. Observasi pada orbit Icarus ini memberikan hasil yang tidak bergantung pada perubahan relativitas. Nah, pada saat dulu penentuan orbit asteroid ini menggunakan metode yang menghasilkan ukuran dalam satuan SA. Ukuran suatu objek terhadap matahari biasanya dapat ditentukan dengan ketelitian yang sangat tinggi, tetapi hanya dalam satuan SA. Nah, ketika suatu asteroid berada cukup dekat dengan bumi, jaraknya dapat diselidiki langsung dengan triangulasi atau secara tidak langsung dengan mengukur efek gravitasi bumi terhadapnya. Namun, sekarang kita menentukan panjang SA jauh lebih akurat, yaitu dengan observasi melalui radar dan dari gangguan planet terhadap pencatat angkasa luar. Ya, maaf. Meskipun demikian, penyelidikan asteroid ini memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah dan memungkinkan kita untuk membangun teknik yang pada akhirnya dipergunakan dalam teknologi ruang angkasa. Nah, banyak para astronom yang menduga bahwa asteroid dan planet lainnya terbentuk dari material yang sama. Nah, diperkirakan juga pembentukan asteroid dan meteor dimulai dari pecahan material yang lebih besar, ya, ketika berevolusi pada jarak 2,8 SA. Ya, alhamdulillah materi pembahasan atau pokok pembahasan sudah kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.